Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. InsyaAllah sambil menunggu waktu isya, kita akan memulai membaca kitab judulnya Iskar Qulubil Ashiqin, yang mungkin hampir semua belum punya ya. Sabar, sedang dicetak, insyaallah minggu depan sudah ada di tangan kalian semua. Ini dia kitabnya dan masih bersegel. Saya juga baru beli ya, coba dibukakan. Diperawani oleh Ustadz siapa nama sudah? Kitab Iskar Qulubil Ashiqin ini walaupun secara zahir mungkin saya yang menyusunnya, tetapi hakikatnya kalau kita membaca kitab ini, kita membaca puluhan bahkan ratusan kitab para ulama dan aulia. Kenapa? Karena memang saya di sini hanya mengumpulkan, tidak ada yang dari saya, karena saya tidak punya apa-apa. Saya hanya membaca, mengaji apa yang saya dapatkan dari para ulama, para imam, para musannifin, para aulia, itu saya tulis di sini. Dan yang saya kumpulkan itu adalah ungkapan-ungkapan, penjelasan-penjelasan, uraian-uraian para ulama yang khusus membahas tentang keistimewaan dan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nanti kita tahu. Besok kalian punya buka kitab ini, nanti dapat bonus ini. Ini namanya pembatas. Nah, aduh, coba ambil dia, jatuh. Bisa ditaruh begini. Kan? Ini diterbitkan oleh Turas Ulama Nusantara, Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Ya, bukan Toha Putra Semarang, bukan. Taib, ada yang punya? Mungkin satu orang, dua orang. Siap membaca? Ada mic lain? Tidak ada ya? Iya, sudah, saya yang baca tidak apa-apa. Qala al-muallifu ghafarallahu dhunubahu wa satara uyubahu wa baraka lahu fi ikhwanihi wa akhawatihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bina tipis ini. Ya, insyaallah terjangkau. Tetapi walaupun hanya seperti ini, ditimbang dengan lautan emas masih lebih berat ini. Karena isinya, bukan penyusunnya, bukan ya. Isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi tuqda bihi al-hajatu. وعلى آله وصحبه ذوي المعارف والمدد والبركات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم فيه ترجى وتنال الشفاعات. أما بعد فيقول العبد الذليل berkatalah hamba yang hina Abdul Aziz bin Husnud Duat bin Jamaluddin ila akhirih Al-Makki Al-Azhari Al-Syafi'i. Al-Makki maksudnya lahir di Mekah, Al-Azhari lulusan Al-Azhar, Al-Syafi'i mazhabnya Syafi'i. Al-Indonesi berasal dari Indonesia, Al-Lumbuki dari asli Sasak Tulen, Al-Nahdi warga Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, apalagi Al-Asy'ari ya, yang berakidah Asy'ariyah, Al-Pokat alkohol, yang al-ma'ruf yang mungkin lebih dikenal dengan Abdul Aziz Sukarnawadi, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya yang sangat banyak. Kok amin? Berarti kalian mengakui dosa-dosa saya banyak.
wali walidayhi dan kedua orang tuanya, wa afa anhum wa satara uyubahum, dan semoga Allah menutup segala aibnya. Fiddaraini amin ya rabbal alamin. Apa katanya muallif yang banyak dosanya ini? Inna Allah tabaraka wa ta'ala qad amarna bil imani bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita semua. Apa perintah Allah? Beriman kepada Rasulnya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun iman kan? Nah, kalau sudah diperintahkan beriman kepada beliau, maka wal imanu bihi yatatallabu minna an na'rifa fadlahu wa rif'ata mustawahu ala ghairihi wa ma asbaghallahu alaihi minal kamalati an-nafsiyah wa ma wahabahu minal khalqil hasan wa ma abda'a fihi minal mahasini wa jama'a fihi majami'al kamalat. Kalau kita disuruh beriman kepada seseorang, percaya adanya seseorang, otomatis kita diperintahkan sekaligus untuk mengenal orang itu. Bagaimana kita beriman kepada seseorang yang tidak dikenal? Berarti harus dikenal apa tidak harus? Harus. Kan kita diperintahkan juga iman kepada Allah. Maka kita wajib mengenal sifat-sifat Allah seperti apa dan seterusnya. Malaikat kita disuruh beriman kepada kitab-kitab. Kalau disuruh beriman, tidak hanya percaya saja, tapi juga mengenal apa atau siapa yang dipercaya. Berarti kalau wajib beriman kepada Rasulullah, berarti wajib juga mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu kita sepakat, supaya kita tahu betapa pentingnya membaca kitab ini, yang mana sesungguhnya di sini kita melaksanakan kewajiban. Thumma amarana Allah subhanahu bimahabbati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wattiba'ihi wa ta'atihi. Bukan hanya disuruh kita beriman kepada Rasulullah, terus disuruh juga kita mencintai beliau. Kan begitu? Apa dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum atau kecuali dia menjadikan aku yang paling dicintainya. Coba, berarti kan bukan hanya diperintahkan kita mencintai beliau, tapi juga kita diperintahkan menjadikan beliau adalah makhluk yang paling kita cintai. Sallallahu alaihi wasallam. Udah disuruh beriman dan cinta? Tidak, masih ada perintah lain. Yo, banyak sekali. Banyak memang. Yang ketiga atau yang ketiga wa ta'ati wattiba'ihi, mohon maaf. Tidak hanya mencintai tapi juga mengikuti. Bisa saja kita mencintai tapi tidak mengikuti. Betul apa tidak? Ayo Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa ardah, al-Imam al-A'zam, pendiri mazhab Hanafi. Cinta enggak kita sama beliau? Cinta apa tidak? Yo, kok ragu-ragu? Cinta apa tidak sama Imam Abu Hanifah? Ya sudah, mungkin kalian ragu sama Imam Abu Hanifah. Jangan begitu ya. Imam Malik sudah. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Muftil Madinah, gurunya, maha gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Cinta enggak kita sama beliau? Cinta apa tidak cinta? Apakah kita mengikuti beliau? Apakah kita mengikuti Imam Malik? Jujur saja, tidak kan? Apakah kita mengikuti Imam Abu Hanifah? Tidak. Tapi kita cinta. Para nabi, Nabi Isa alaihissalam, cinta enggak sama beliau? Ikut beliau? Tidak. Berarti bisa saja kita mencintai tapi tidak harus mengikuti, kecuali baginda Rasulullah amara nabi mahabbatihi wattiba'i. Kita diperintahkan wajib mencintai beliau, plus tidak boleh sampai di situ, mengikuti juga beliau.
mengikuti jejak beliau, meneladani beliau dan seterusnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dalam Al-Qur'an ditegaskan kalau betul-betul cinta sama Allah, ikut itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atihi, dan juga mentaati beliau. Ya, mengikuti dan mentaati sama, tapi ada juga perbedaannya. Kalau mengikuti bisa dalam hal-hal yang tidak diperintahkan, tapi beliau lakukan, kita ikuti, kita jadikan teladan. Tapi kalau taat itu lebih-lebih pada yang sifatnya perintah. Beliau memerintahkan, beliau mewajibkan, beliau menganjurkan. Di situ kita wajib mentaati. Coba, kita diperintahkan beriman kepada beliau, kita diperintahkan mencintai beliau, kita diperintahkan mentaati beliau, kita diperintahkan mengikuti beliau. Wa kullu hadza, semua itu yatatallabu ma'rifatahu. Semua itu otomatis mengharuskan kita mengenal beliau, supaya yang kita cintai bukan manusia yang hanya di angan-angan atau yang tidak kita tahu. Bagaimana kita mencintai seseorang yang tidak kita kenal? Ayo, kan kalian sendiri mengatakan, apa kalian bilang? Tak kenal maka tak sayang, kan gitu, tak cinta. Artinya kalau kita tidak mengenal beliau, jangan berharap kita bisa mencintai beliau. Maka harus kita kenal beliau. Otomatis kita wajib mengenal beliau agar kita bisa mencintai beliau. Dengan demikian kita telah menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah sekaligus sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu hadza yatatallabu ma'rifatahu wa kalau bisa besok sediakan satu mic lagi ya. Ya, biar ada yang baca, kan lebih bisa saya istirahat, maksudnya bisa saya minum-minum kan. Wa ta'arrufa ila sajayahul karimati hatta nakuna sadiqina mukhlishina fi mahabbati thumma ta'atihi wa ittiba'i. Supaya kita betul-betul mencintai beliau itu tidak dibuat-buat, harus kita kenal. Supaya tulus, supaya sungguh-sungguh, maka harus kita kenal beliau. Wa idza awjaba Allahu alaina an nuhibbahu fawqa mahabbatil aba'i wal abna'i wal azwaji wal 'ashirati wat tijarati wal amwali fala raib an takuna asbabul mahabbati tarji'u ila anwa'il jamali wal kamali wan nawali war rasul sallallahu alaihi wasallam mujmi'un li sifatil kamali wa mahasinil khisali wal jamal. Apalagi dalam hadis dikatakan tidak beriman seseorang di antara kamu kecuali menjadikan beliau lebih dicintai. Aduh, harus pula lebih dicintai daripada semua yang lain. Maka jangan main-main dalam mengenal beliau. Harus betul-betul kita mengenal beliau dan semua keindahan yang beliau miliki, semua agar tercapai itu. Agar tercapai kita mencintai beliau melebihi ayah. Kita mencintai ayah kan wajar, kita rasakan kebaikan-kebaikannya, kan begitu. Kita lihat kebaikan-kebaikan orang tua sudah, ibu lebih-lebih, suami kelak, istri kelak pada waktunya ya. Sudah kemarin kan apa kata Syekh, yang sudah dapat rezekinya. Tapi Rasulullah ketemu tidak satu zaman. Jadi gimana ya, untuk mencintai beliau butuh proses. Apalagi menjadikan beliau manusia atau makhluk yang paling tercinta dalam hati, melebihi ayah, melebihi ibu, melebihi anak nanti. Oh, berarti kajian-kajian seperti ini harus wajib untuk memudahkan kita dalam mencapai menjadi seorang mukmin sejati, yang mana mukmin sejati adalah menjadikan beliau adalah yang paling tercinta di hati kita dibanding semua makhluk-makhluk lainnya. Jelas apa tidak jelas? Baik. Mana dia? Walidzalika kana ila akhirih, sudah aneh.
Yaqulul 'arifu billah As-Sayyid Abdul Aziz bin Mas'ud Ad-Dabbaq qaddasallahu sirrahu kama nuqila fi kitab al-Ibriz lis-Sijilmasi. Ada seorang waliullah, seorang ulama dari Maroko namanya Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbaq. Wali besar luar biasa. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbaq ini buta huruf, tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, tidak pernah, tetapi diberikan ilmu laduni oleh Allah. Diangkat oleh Allah sebagai walinya tanpa basa-basi dan tanpa aba-aba, sampai-sampai semua ulama pada zaman itu belajar sama beliau. Dan para hufaz, para ahli hadis itu datang mengoreksi hadis sama beliau. Namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq Al-Hasani. Di Maroko beliau. Ada seorang murid ahli hadis tanya jawab sama beliau. Jawaban-jawabannya ditulis dalam kitab. Judul kitabnya Al-Ibriz min Kalam Sayyidi Abdul Aziz. Kitabnya itu disarankan kepada kalian untuk tidak membacanya. Oleng dari awal sampai akhir kalau dibaca. Karena ilmunya yang tingkat tinggi luar biasa. Hampir tidak pernah kita dengar di ulama manapun. Al-Habib Umar bin Hafiz waktu berkunjung ke Maroko ditawarkan oleh guide waktu itu, kemana kita pergi? Ya kemana silahkan. Akhirnya dibukakan peta. Waktu beliau berkunjung ke Maroko, Al-Habib Umar. Ini di sini tempat makam ini, di sini tempat madrasah ini, di sini tempat, oh iya ya katanya beliau. Oh. Nah pas di makam di sini makam Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbaq, langsung beliau stop orangnya itu. Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbaq daruri nurahna, wajib saya harus ke sana kata beliau. Habib Umar waktu ziarah ke Maroko. Ada videonya di YouTube bisa dicari. Beliau ketika berziarah ke makam Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbaq betul-betul kelihatan betapa yang diziarahi dan yang menziarahi ini insyaallah min jumlatul auliya. Baik, apa kata beliau dalam kitab Al-Ibriz? La yatma'u ahadun fi ma'rifatillah. Jangan ada yang berharap bisa mengenal Allah. Mimpi. Wa huwa la ya'rifur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara dia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kanat ma'rifatullahi ta'ala hiya awjabul wajibat ala kulli muslimin bal kulli insin wa jinnin fa innaha lan tata'atta illa bi ma'rifatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qila ada kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Maka mengenal karena mencintai, mentaati dan seterusnya tadi wajib atas kita semua kepada beliau, dan untuk mencapai itu harus dengan mengenal beliau, maka hukum mengenal beliau juga menjadi wajib. Nah sekarang mengenal beliau bagaimana? Dirangkum bagi kita yang tidak bertemu beliau secara zahir, maka mengkaji tentang beliau, mengenal beliau lewat kajian-kajian, lewat kitab-kitab, pengajian-pengajian, dan itu dapat dibagi menjadi 3 disiplin ilmu atau 3 cabang ilmu dalam bidang mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebut dengan sirah atau as-siratun nabawiyah, yaitu mengkaji perjalanan hidup beliau. Perjalanan hidup. Beliau lahir di mana, kemudian berdagang, ya kan? Itu pelajaran sirah. Harus kita belajar itu, wajib hukumnya. Kan kita biar kita kenal beliau. Terus beliau menerima wahyu kapan, kemudian beliau menyebarkan Islam, kemudian beliau berhijrah, kemudian beliau berperang, perang-perangnya apa saja, apa yang terjadi di Uhud, di Badar, di Hunain dan seterusnya. Dan sampai wafat beliau, itu namanya sirah. Itu yang pertama. Kitab sirah banyak. Sirah Ibnu Hisham dan lain-lain. Taib. Yang kedua, tadi sirah. Yang kedua namanya apa? Namanya Syama'il. Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, nama kitab
khusus tentang syama'il yang paling populer karangan Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Syama'il tentang apa? Tentang karakteristik beliau secara khusus. Misalnya bagaimana wajah beliau kan itu tidak disirah. Disirah kan perjalanan apa yang beliau lakukan, apa yang beliau katakan, apa yang beliau tetapkan dan seterusnya. Kalau syama'il, bagaimana wajah beliau, bagaimana mata beliau, bagaimana telinga beliau, bagaimana rambut beliau, bagaimana peci atau sorban beliau, bagaimana jubah beliau, itu semua di syama'il. Supaya kita cinta. Dan namanya orang cinta itu pasti tidak jauh dari itu, tidak bisa lepas dari itu. Kalau kalian cinta seseorang, pasti kalian kepo segala hal tentang orang itu, kan gitu. Sampai sepatunya ukuran berapa, ya kan? Terus warna yang dia sukai apa, itu namanya syama'il. Makanan yang dia sukai apa, dan seterusnya. Makanya di syama'il itu yang dipelajari. Bagaimana langkah jalan kaki beliau, bagaimana pedang beliau, bagaimana cincin beliau, bagaimana semua. Itu namanya syama'il. Cukup? Belum. Ada satu ilmu lagi yang tidak kalah penting. Dan pamungkas. Namanya khasa'is. Apa namanya? Khasa'is. Jadi ada 3 ilmu. Sirah, syama'il, khasa'is. 3-3-nya ini insyaallah. Hati ini ada potensi mencapai yang diwajibkan itu, yaitu mencintai, beriman dengan sepenuh hati dan seterusnya tadi. Baik. Khasa'is itu apa? Khasa'is itu keistimewaan, kekhususiat yang hanya dimiliki beliau, tidak dimiliki oleh yang lain. Kalau sirah, misalnya beliau hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah. Banyak kan dari Mekah ke Madinah pergi kan? Beliau naik gunung, banyak yang naik gunung kan? Beliau berperang, banyak juga yang berperang. Syama'il, hidung beliau mancung, banyak yang hidung mancung kan? Walaupun di sini tidak ada, insyaallah jangan pada merasa apa gitu. Misalnya dalam syama'il juga. Rambut beliau, gimana rambut beliau? Keriting apa lurus? Bergelombang. Banyak yang rambut gelombang di sini, angkat tangan yang rambutnya gelombang. Supaya langsung dilirik sama Banin. Rambutnya mirip seperti rambut Rasulullah. Ya, walaupun miripnya jauh sekali sebenarnya ya, jauh. Cuma paling tidak sama-sama bergelombang. Mata beliau indah. Hitamnya sangat hitam, putihnya sangat putih. Kan begitu. Ada di sini seperti itu? Tidak ada insyaallah di sini. Apalagi di sini ya, suka begadang udah merah, hijau, kuning, lengkap warnanya di matanya. Tapi kalau khasa'is ini khususiat, keagungan, keistimewaan, keluar biasaan baginda Rasulullah SAW yang jarang sekali diketahui orang, kecuali mereka yang betul-betul dekat dengan beliau. Itu namanya khasa'is. Nah, 3 ilmu atau 3 apa kita bilang tadi itu, cabang ilmu itu sudah ada kitab-kitabnya. Tetapi yang pertama dan kedua itu yang umum dikaji. Sirah, mungkin kita bahkan sejak SMP, SMA atau sanawiyah aliyah belajar SKI kan, sejarah kebudayaan, di situ perjalanan Nabi. Atau masih ada SKI? Masih SKI sekarang? Syama'il juga umum dikaji, tapi walaupun di perguruan-perguruan tinggi biasanya. Kitab Syama'il itu kan di Ma'had, di mana. Tapi kitab khasa'is ini jarang. Kenapa jarang? Karena sangat sulit masuk di akal. Dan mungkin tidak akan masuk ke akal. Dia memang tidak mencari akal khasa'is itu, dia mencari hati. Dia masuk ke hati, yang dicari hati. Maka yang cocok belajar khasa'is adalah mereka yang hatinya siap untuk menerima kehadiran Rasulullah SAW.
Orang yang betul-betul cinta sama seorang, dikasih tahu yang setidak masuk akal apapun, percaya dia. Percaya kan? Orang yang masih cintanya ya lumayan dia. Lumayan, cantik kok. Kalau dia lebih cinta lagi, paling cantik sedunia. Kan gitu. Padahal kan sangat tidak demikian gitu kan, tapi itulah cinta. Iya, kayak istri saya nih, paling cantik sendiri tapi kalau sudah sama orang lain hilang cantiknya. Harus sendiri baru dia cantik gitu. Baik. Bahaya ini, bisa pecah copet di rumah nanti. Tapi yang lebih, kalau masih dia paling cantik, itu masih sampai syama'il saja. Kalau sudah khasais, hal-hal yang mungkin sangat berlebihan bisa terdengar. Contoh, air liurnya itu lebih nikmat daripada jus mangga. Ya kan? Ada nggak seperti itu? Ada nggak yang begitu di sini? Ya? Ditampar sama pasangannya, tamparannya nikmat, lebih baik saya ditampar daripada masuk surga. Lebih baik aku di neraka tapi bersamamu daripada di surga tapi tanpamu. Aduh, kepantok lah. Kenapa dipantok? Karena dia lebay dan sama manusia yang tidak beres lah itu ya. Kalau sama Rasulullah begitu nggak apa-apa. Ya itu sudah sampai ke khasais, tidak masuk akal. Qais, siapa yang tidak kenal Qais? Majnun Laila ya, yang tergila-gila sama Laila. Uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara, itu sudah mencapai khasaisnya Laila itu. Tembok yang dicium, ya kan? Tembok dengan segala apurnya, segala semennya, belum coretan anak-anak yang lewat, itu kecium dan nikmatnya luar biasa. Ditanya, kenapa kamu jatuh cinta sama tembok? Bukan tembok, tapi siapa yang ada di balik tembok ini. Tuh sudah mencapai khasa. Belum lagi ngekor anjing kemana-mana, ikut anjing kemana-mana. Hei, kamu pindah hatimu dari Laila ke anjingnya? Bukan. Kenapa saya ikut anjing ini kemana-mana? Saya pernah melihat anjing ini berlalu di halaman rumah Laila. Itu namanya khasa. Sampai begitu. Qais itu memberikan contoh tentang cinta yang sudah luar biasa dengan sebab mengenal khasais. Tetapi itu kan ya sudahlah, kita maklumi. Alangkah mulianya jika level cinta yang sedahsyat itu diarahkan, ditujukan kepada sang manusia teragung, insan termulia, manusia cahaya, baginda Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah. Coba kepada beliau rasa yang dahsyat itu ditujukan. Maka tidak usah bahas keimanannya, tidak usah bahas level keimanannya, tidak usah bahas level kedekatannya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak semu seperti yang tadi. Kalau tadi lebay semua, tapi kalau kepada beliau tidak akan pernah pas, apalagi berlebihan, malah selalu berkekurangan. Kenapa? Karena khasais yang beliau miliki jauh ya lebih dari apa yang kita pernah ketahui. Itulah sebabnya kajian-kajian khasais ini hanya untuk orang-orang khusus juga. Karena membahas tentang khususiyat. Kitabnya banyak. Di sini halaman 5, wa min ajli dzalika ja'al ulama wal a'immatu bi siyarihi sallallahu alaihi wasallam al-hamidah wa syama'ilihi ar-rafi'ah thumma bi khasaisihi al-'azimah. Karena itulah para ulama sudah menyiapkan menunya
disiapkan kitab-kitab sirah sudah dikarang oleh ulama. Kitab-kitab syama'il sudah disiapkan oleh ulama. Kitab-kitab khasa'is sudah disiapkan oleh ulama. Banyak juga. Kan begitu. Antara lain di bawah, di tengah-tengah, wa kutubul khasa'isi hadhihi lam tasdur illa an alami kibari ulil qulubis salihah wal uqulin nayrah wal ulumil ladunniyah. Karena itu di sini al-faqir ilallah, dalam kitab ini apa yang al-faqir lakukan, mengumpulkan kitab-kitab khusus khasa'is itu dan mengambil pilihan-pilihan saja, beberapa saja dari ratusan atau puluhan kitab itu, menjadilah ini. Kalau semuanya mungkin nanti waktu. Ini sekedar cipratan saja daripada khasa'is, khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amsalil Hafidz As-Suyuti. Nah, di sini saya sebutkan beberapa ulama aulia yang saya kutip yang mengarang kitab khasa'is dan saya kutip, saya jadikan referensi dalam kitab ini. Antara lain kitab Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti punya kitab judulnya Al-Khasa'isul Kubra, itu judul kitabnya. 2 jilid. Al-Khasa'is Al-Kubra. Itu karangan Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti yang punya tafsir Jalalain, yang punya kitab-kitab masyhur itu. Beliau punya kitab judulnya Al-Khasa'is Al-Kubra. Memang khusus tentang khasa'is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sana saya ambil. Seperti juga Syekh Al-Jili, Syekh Abdul Karim Al-Jili, itu adalah cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau punya kitab judulnya Al-Qamusul Aqdam wan Namusul A'zam fi Khasa'is wa Fadail Rasulullah Al-A'zam sallallahu alaihi wasallam. Itu Masya Allah ta'ala, saya nggak tahu berapa jilid jumlahnya, berjilid-jilid tentang khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Karim Al-Jili sampai di antara apa yang beliau sampaikan, tentang Asma'ullah Al-Husna. Semua Asma'ullah Al-Husna yang 99 itu adalah sekaligus juga nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita tahu selama ini yang 99 nama-nama Allah. Apa kata Syekh Abdul Karim Al-Jili? Itu juga nama Rasulullah. Itu kan khasais sallallahu alaihi wasallam. Taib, seperti siapa lagi? Al-Imam Asy-Sya'rani, Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang punya Tanbihul Muqtarrin, yang punya banyak kitab lah. Siapa lagi? Al-Arif Billah Ad-Dabbaq yang tadi saya ceritakan, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq dari Maroko, waliullah besar itu. Al-Adib Al-Busiri, Al-Imam Al-Busiri yang punya Al-Qasidah Al-Muhammadiyah, yang punya kitab Al-Burdah. Di sana juga banyak di kasidah itu, kalau kita kaji banyak menjelaskan tentang khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sana juga saya ambil. Wal Qadhi An-Nabhani, Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ini sampai dijuluki dengan Khadimun Ni'al, pelayan terompah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pelayan gambar terompah. Beliau sampai melukis gambar terompah dan diagungkan betul lukisan terompah itu. Beliau punya karangan tidak terhingga sudah, semuanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada judul kitabnya Jawahirul Bihar fi Fadailin Nabiyil Mukhtar, sekitar 5 jilid kalau tidak salah. Semuanya khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ada Sa'adatud Darain fi As-Salah ala Sayyidil Kaunain, karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Ada Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat, karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Hampir semua kitab beliau tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau dijuluki dengan Busiri zamani, Imam Busiri pada zamannya. Ada kitab judulnya Al-Madaihun Nabawiyah. Itu 4 jilid kalau tidak salah, semuanya syair-syair pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti siapa lagi? Al-Muhaddits Al-Ghimari, ulama dari Syekh Ahmad Al-Ghimari atau Al-Ghumari, salah seorang ulama juga dari Maroko. Al-Faqih Husain Asy-Syafi'i, Al-Allamah Ibn Siraj Al-Husaini, Al-Syarif Muhammad Al-Hasani, was-Sayyidain Sayyid Muhammad Amin Qutbi dan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad Amin Qutbi yang pernah ikut beberapa tahun lalu punya kitab judulnya Nafhut Thib fi Madhil Habib.
Sayyid Muhammad Amin Qutbi, salah seorang guru Al-Maghfurullah, ada kitabnya syair-syair pujian memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sana banyak mengungkap tentang khususiat beliau. Antara lain Sayyid Muhammad Amin Qutbi menjelaskan bahwa yang membuat Nabi Musa pingsan ketika di Bukit Sinai ketika meminta melihat Allah, maka yang sesungguhnya dilihat ketika itu adalah cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang buat beliau pingsan. Itu dalam kitab Nafhut Thib karangan Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Qutb Asri, wali besar juga Sayyid Muhammad Amin Qutbi radhiyallahu anhu. Wal Mufti Ali Juma' wal Habib Al-Jifri wa ghairihim, dan lain-lain, dan banyak referensi-referensi lainnya yang insyaallah akan kita nikmati dan resapi bersama dan bersiap-siap mabuk, ya. Makanya saya kasih kitab ini Iskar. Apa itu Iskar? Memabukkan. Iskar Qulubil Asyiqin. Kitab ini pemabuk hati para perindu, ya. Ya, supaya yang betul-betul rindu Rasulullah baca kitab ini, mabuk cinta insyaallah. Mudah-mudahan kita juga senantiasa dekat dengan beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sudah habis waktu, sudah mau subuh rasanya. Silakan ada pertanyaan. Muqaddimah sajalah hari ini. Malam ini maksudnya. Besok insyaallah semua sudah punya kitab. Kita akan mulai baca khususiyat pertama tentang annahu nurun ilahi, bahwasanya beliau adalah cahaya ilahi. Ayo, gimana kita membahas cahaya ilahi secara rasional? Cahaya, lampu yang terbayang. Apakah beliau lampu? Tidak. Apa yang dimaksudkan dengan cahaya? Apa yang dimaksudkan dengan bahwasanya beliau itu adalah cahaya? Kecahayaan beliau ini maksudnya apa? Itu yang akan kita kaji insyaallah berdasarkan hadis-hadis dan penjelasan para ulama yang sebagiannya dikutip dalam kitab ini, alhamdulillah. Bagaimana memahaminya, bagaimana menjelaskan ke orang. Nabi itu cahaya Allah lagi. Cahaya Allah kayak gimana? Kan begitu. Harus dijelaskan dengan baik supaya tidak menyesatkan, dan harus diresapi supaya kita tahu betapa agungnya sang manusia cahaya itu. Kan ada manusia laba-laba, ya, Spiderman. Ada manusia kelelawar, Batman. Ada manusia kucing mungkin, Catwoman. Kalau manusia cahaya apa kita bilang? Like man? Sallallahu alaihi wasallam.